Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan kita dapat bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang pada tanggal 15 Oktober 2022. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, kita berdoa mohon pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan di dalam Alkitab. Kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu yang kami baca. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita, riwayat Tuhan Yesus. Dan hari ini pokok pembicaraan kita adalah perumpamaan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus tentang biji sesawi. Kita baca di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai ayat 32. Demikian Alkitab mencatat, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan ini. Dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus menjelaskan beberapa hal tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Yang pertama, biji sesawi adalah biji yang sangat kecil. Di Palestina, biji sesawi ini adalah ungkapan tentang hal-hal yang paling kecil. Tetapi biji sesawi yang sangat kecil ini dapat tumbuh menjadi pohon yang cukup tinggi, bahkan sampai 3 meter lebih. Dengan ini, Tuhan Yesus hendak mengungkapkan kerajaan Allah bermula dari pengikutnya yang sangat kecil, tetapi kemudian bertumbuh dan berkembang menjadi sangat besar. Injil Allah mulai disebarkan oleh Tuhan Yesus seorang diri di Palestina. Dalam pelayanannya di sana hanya 3,5 tahun. Tuhan Yesus kemudian memilih 12 orang sebagai rasulnya atau muridnya. Pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, pada umur 33 tahun, murid-murid Tuhan Yesus itu tidak ada kekuatan apapun. Baik di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial, dan sebagainya. Mereka tidak mempunyai kekuatan dan pengaruh apapun di dalam masyarakat. Sampai Tuhan Yesus naik kembali ke sorga, murid-murid Tuhan Yesus yang berkumpul di Yerusalem, yang dicatat di dalam Alkitab, Kisah Rasul pasal 1, itu hanya ada 120 orang. Jumlah yang teramat kecil dibandingkan dengan pengikut orang-orang Yahudi atau orang-orang Romawi atau orang Yunani pada waktu itu. Mereka itu bahkan jutaan orang di sana. Jadi murid Tuhan Yesus itu hanya 120 orang pada waktu itu. Namun, walaupun kecil, seperti biji sesawi, jika sudah bertumbuh, akan menjadi pohon yang besar.
Kita baca dalam Alkitab ketika pada hari Pentakosta, ketika Roh Kudus turun kepada mereka atau murid-murid Tuhan Yesus, maka kuasa Allah, kuasa Roh Kudus dinyatakan di tengah-tengah mereka. Kita baca di dalam Alkitab pada hari itu, pengikut-pengikut Tuhan Yesus bertambah 3.000 orang. Dapat kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 dan 42. Kemudian tidak lama bertambah menjadi 5.000 orang. Nah, ini juga dapat kita baca di kitab Kisah Para Rasul pasal 4. Jadi dalam jangka waktu yang tidak lama, murid-murid Tuhan Yesus yang dari 12 orang menjadi 100 lebih, kemudian menjadi 3.000 orang dan menjadi 5.000 orang. Jadi bertambahnya sangat cepat. Karena pertambahan pengikut Yesus Kristus yang begitu cepat menimbulkan kecemburuan dan kebencian orang-orang Yahudi yang berpegang pada Taurat Musa. Maka mereka mulai menganiaya pengikut-pengikut Tuhan Yesus atau murid-murid Tuhan Yesus. Mereka menangkap, mereka disiksa, dilarang, tidak boleh memberitakan Injil Yesus Kristus. Namun, karena pengikut Yesus tetap memberitakan Injil keselamatan, maka orang-orang Yahudi akhirnya memakai kekerasan, menangkap, bahkan membunuh orang-orang Kristen atau pengikut Yesus. Dan di dalam Kisah Rasul pasal 6, kita baca bagaimana seorang pengikut Yesus yaitu Stefanus dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Nah, saudara sekalian, kemudian Raja Herodes, itu raja wilayah atau yang disebut gubernur Palestina, karena dia ingin mengambil hati orang Yahudi, maka dia turut menganiaya pengikut Yesus. Rasul pertama yang dibunuh oleh Herodes adalah Yakobus. Hal ini dapat kita baca di dalam kitab Kisah Rasul pasal 12. Nah, pengikut-pengikut Tuhan Yesus terpaksa meninggalkan Yerusalem dan terpencar kemana-mana untuk menyelamatkan diri. Namun, kemanapun mereka pergi, mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus dan bersaksi kepada semua orang bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat dunia yang diutus oleh Allah. Walaupun sudah mati di kayu salib, tetapi bangkit pada hari yang ketiga dan sudah kembali ke surga, naik kembali ke surga. Dan pada satu hari dia akan datang kembali sebagai raja, sebagai hakim untuk menghakimi seluruh umat manusia. Jadi mereka dengan keberanian yang luar biasa, mereka itu menyebarkan Injil Kristus sampai ke seluruh penjajahan dari Romawi. Saudara, hal ini dapat kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 8. Nah, saudara sekalian, semenjak itu orang-orang Kristen mengalami penganiayaan hampir 300 tahun. Orang Kristen mengalami, sekali lagi, penganiayaan hampir 300 tahun. Tetapi mereka tetap setia memberitakan Injil. Dan Injil tersebar kemana-mana. Banyak orang menjadi percaya. Seperti biji sesawi. Walaupun mulainya begitu kecil, tetapi berkembang, bertumbuh menjadi pohon yang besar. 300 tahun mereka mengalami penganiayaan. Sampai Kaisar Konstantin bertobat menjadi orang Kristen. Barulah berhenti mereka menganiaya orang Kristen. Jadi gereja pertama, orang Kristen yang pertama pada abad pertama, kedua, dan ketiga mengalami siksaan, penganiayaan. Tetapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian,
seperti biji sesawi yang kecil bertumbuh menjadi pohon, sehingga burung-burung datang bersarang di cabang-cabangnya. Hari ini, pengikut-pengikut Yesus bukan hanya orang-orang di Palestina saja pada zaman itu, tetapi semua bangsa, semua pengikut Yesus tersebar kemana-mana, hampir di seluruh dunia. Kita tahu Tuhan Yesus pada waktu dia mengabar Injil tidak pernah mengangkat senjata. Dia tidak pernah memaksa orang untuk menjadi pengikutnya. Tetapi dia mengorbankan dirinya menjadi penebus bagi manusia. Dia mengasihi dunia ini dengan kasih-Nya. Dan hari ini saudara sekalian kita menyaksikan relawan, sukarelawan, pengikut Yesus adalah yang paling banyak seluruh dunia. Walaupun Tuhan Yesus tidak memaksa orang menjadi pengikutnya. Semua ini terjadi karena Tuhan Yesus bukan saja membawa satu ajaran atau satu ideologi. Tetapi Tuhan Yesus datang membawa hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya, menjadi pengikutnya. Saudara sekalian, disinilah kita melihat Injil Tuhan, kerajaan Allah itu, walaupun kecil mulainya seperti biji sesawi, tetapi dia bertumbuh dan berkembang sampai hari ini. Di seluruh dunia, dimanapun, di benua manapun, di pulau-pulau terpencil, tetap ada orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa kerajaan Allah, kerajaan sorga, seperti biji sesawi. Walaupun dia paling kecil, tapi bertumbuh menjadi pohon yang besar. Sampai burung-burung bisa bersarang di carang-carangnya. Kiranya Tuhan menolong kepada kita bahwa Yesus bukan datang membawa satu ideologi, satu ajaran, tetapi dia membawa hidup kekal kepada manusia. Tuhan berkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau datang ke dunia walaupun seorang diri. Ketika Engkau mengabar Injil hanya sendiri saja. Murid-Mu hanya 12 orang. Mereka bukan orang terpelajar, bukan orang berpengaruh, punya kekuatan, tetapi mereka orang sederhana. Tetapi Tuhan memakai mereka. Sehingga Injil Tuhan tersebar ke seluruh dunia sampai saat ini. Kami bersyukur banyak pengikut-pengikut Tuhan yang rela berkorban bagi Tuhan, rela mati untuk Tuhan, untuk mengabar Injil. Dan sampai saat ini banyak orang yang menjadi pengikut Engkau karena mereka adalah orang-orang dipilih oleh Tuhan menjadi pengikut Engkau. Tolong kami ya Tuhan, setia kepada Engkau sampai Engkau datang kembali. Satu hari Engkau akan balik kembali ke dunia untuk menghakimi seluruh manusia di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kuatkan iman kami setia kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan terima kasih. Amin. Tuhan berkati kita. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang lain.